Assalamualaikum anak-anak ibu. Nah, hari ini pertemuan kita yang ke-9 ya, akidah akhlak dan ibadah praktis dengan Bu Udin. Tapi sebelum belajar kita mulai dengan bacaan basmalah. Nah, untuk pelajaran akidah akhlak kita belajar tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pengertian dari taat menurut bahasa adalah tunduk dan patuh. Sedangkan menurut istilah, taat itu adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan mengikuti segala petunjuk Allah. Sesuai dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 32, kita umat muslim haruslah taat kepada Allah dan Rasul. Umat muslim yang taat kepada Allah dan Rasul disebut sebagai umat muslim yang beriman. Sedangkan yang berpaling dari perintah Allah dan Rasul digolongkan sebagai orang kafir. Contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah. Ya nak, kalau bisa. Yang kedua, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Yang ketiga, menunaikan zakat, bersedekah, dan berinfak. Yang keempat, tidak mengonsumsi makanan dan minuman haram. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, alasan ketaatan kita kepada perintah Allah karena 1. Agar digolongkan sebagai muslim yang beriman. Yang kedua, mendapatkan keberkahan baik dari atas langit maupun dari dalam bumi. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan hidup. Yang keempat, di hari kiamat tidak dikumpulkan dalam keadaan buta. Kelima, mendapat pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini kalau kita taat pada perintah Allah. Nah, kalau kita tidak taat, nah maka kebalikannya, ya, kita 1 digolongkan sebagai orang kafir, yang kedua tidak mendapatkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Yang ketiga, tidak memperoleh kebahagiaan hidup. Nah, yang keempat, di hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Yang kelima, mendapat dosa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu kalau kita tidak taat kepada perintah Allah. Nah, lanjut. Nah, kita masuk pada pelajaran ibadah praktis, yaitu tentang sholat rawatib. Ya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sholat yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat rawatib ini terbagi 2 ya nak. 1, sunnah muakkad. Apa maksudnya? Yaitu sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Yang kedua, sunnah khairu muakkad, itu tidak ditekankan untuk mengerjakannya, ya. Lanjut. Nah, di sini ada bagan tentang sholat sunat rawatib, ya. Nah, tengah-tengahnya ini sholat fardu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, 2 rakaat ya sebelum subuh ya qobliyah subuh. Nah, itu kita kerjakan ya. Nah, yang kedua waktu sholat fardu zuhur ya. Kalau qobliyahnya 2 rakaat atau 4 rakaat yang kita kerjakan ya. Nah, bisa juga setelah sholat fardu zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, kalau untuk sholat fardu asar itu kita kerjakan sebelum sholat fardu asar 4 rakaat. Nah, kalau sholat fardu maghrib ya itu 2 rakaat sebelum sholat fardu maghrib dan 2 rakaat setelah sholat fardu maghrib. Nah, untuk sholat fardu isya itu 2 rakaat ya sebelum sholat fardu isya dan 2 rakaat setelah sholat fardu isya. Nah, di sini ada warna biru tua dan kuning. Nah, biru tua itu maksudnya itu adalah kalau kita mengerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat fardu, nah itu sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, yang untuk warna kuning itu sunat rawatib khairu muakkad. Nah, itu tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Itu maksudnya boleh kita kalau kita kerjakan lebih bagus ataupun tidak kita kerjakan tidak apa-apa ya nak ya. Nah,
Nah, jadi sedapat mungkin setiap hari kita kerjakanlah sholat sunat rawatib ini anak ya. Nah, lanjut. Nah, masuk kita pada latihan pertemuan ke-9 ya. Soal yang pertama yaitu taat kepada Allah menurut istilah adalah titik-titik. Yang kedua, siapakah orang yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat ya yang kita peroleh dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keempat, sholat rawatib adalah. Yang kelima, sholat rawatib 4 rakaat sebelum sholat asar termasuk sholat rawatib titik-titik. Nah, anak ibu, selamat bekerja dan tetap semangat dan sehat selalu ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.